Baik, selamat datang kembali di topik terkait dengan matematika fisika 2 mengenai persamaan Laplace. Jadi masih mirip dengan soal sebelumnya, hanya saja kali ini terdapat sedikit modifikasi pada syarat batasnya, yakni pada bagian bawah. Sekarang T-nya bukan lagi fungsi konstan, namun sekarang T-nya adalah fungsi X, seperti itu. Jadi ketika misalkan pada saat titik X sama dengan 4, maka temperaturnya juga 4 derajat. Ya, kemudian untuk batas yang lain tetap dipertahankan 0. Ya, sama seperti sebelumnya, kita akan menentukan bagaimana distribusi suhu pada lempengan semi-infinite tersebut. Jadi di sini sudah ada jawabannya. Jadi tugas kita adalah untuk membuktikan apakah kita bisa memperoleh hasil ini atau tidak. Soal ini diambil dari buku mirip Marie-Laure. Oke, jadi saya mulai saja. Jadi dengan syarat batas seperti ini, pertama saya definisikan dulu bentuk T-nya. Itu adalah sebagai perkalian antara X dengan Y. Kemudian apabila dijabarkan lagi, maka akan saya peroleh A1 sin lambda X plus A2 cos lambda X dikali B1 E pangkat min lambda X plus B2 E pangkat lambda X. Kemudian kita mulai mensubstitusikan syarat batas untuk mengeliminasi konstanta-konstanta yang ada. Jadi kita mulai dari yang kedua, yakni ketika Y sama tak hingga T sama dengan 0. Maka kita peroleh bahwa 0 sama dengan fungsi X-nya karena tidak diganggu-gugat, jadi saya tuliskan saja seperti ini. Kemudian untuk fungsi Y-nya, jadi di sini B1 E pangkat min tak hingga ditambah B2 E pangkat tak hingga. Dan kita tahu bahwa E pangkat tak hingga itu sama dengan E pangkat min tak hingga itu sama dengan 0. Maka kita peroleh bahwa 0 sama dengan fungsi X dikali ini jadi 0 ditambah B2 kali E pangkat tak hingga. Maka kita peroleh bahwa dari sini kita peroleh B2 E pangkat tak hingga sama dengan 0. Dan karena kita tahu E pangkat tak hingga tidak mungkin sama dengan 0, jadi yang inilah yang harus sama dengan 0. Jadi B2 sama dengan 0. Maka fungsi TXY sekarang kita bisa singkat menjadi atau nanti saja ya. Kita lanjut saja ke persamaan yang ketiga dulu. Oke, jadi fungsi batas yang ketiga yakni X sama dengan 0, maka T sama dengan 0. Maka kita peroleh dari sini 0 sama dengan sekarang kita ganti X-nya dengan 0, berarti menjadi A1 sin 0 tambah A2 cos 0 dikali sama fungsi Y. Jadi bagian ini tidak diganggu-gugat, jadi saya biarkan. Maka kita peroleh bahwa A1 sin 0 itu bernilai 0, A2 cos 0 bernilai A2 karena cos 0 1 kali Y fungsi Y. Maka kita peroleh bahwa pada bagian ini A2 sama dengan 0. Maka dengan dua konstanta yang sudah tereliminasi, kita dapat tuliskan ulang fungsi TXY sebagai A1 sin lambda X dikali B1 E pangkat min lambda Y. Seperti mohon maaf, di sini ternyata saya salah tulis ya, harusnya ini lambda Y. Baik, sudah.
Maka dengan seperti ini, karena A1 dan B1 itu sama-sama konstanta, jadi kita bisa menyingkatnya menjadi misalkan kali ini C, atau saya ganti saja misalkan alfa ya, alfa sin lambda X E pangkat min lambda Y. Nah, sama seperti sebelumnya, kita masih harus menemukan berapa nilai alfa dan berapa nilai lambda ya. Dan kita masih memiliki dua buah syarat batas yang belum digunakan. Nah, yakni persamaan 4 dan 1. Nah, kita mulai dari persamaan 4 dahulu, yakni ketika X sama dengan 10, maka T-nya sama dengan 0. Maka kita peroleh bahwa 0 sama dengan alfa dikali sin 10 lambda dikali E pangkat min lambda Y. Nah, terus saja pada bagian ini akan kita kulik ya. Jadi sin 10 lambda sama dengan 0, maka 10 lambda itu akan sama dengan N dikali Pi. Seperti itu. Maka kita peroleh seperti sebelumnya 10 sama dengan NP per lambda sama dengan NP per 10. Maka kita peroleh nilai TXY-nya sekarang berubah menjadi alfa dikali sin NP X per 10 dikali E pangkat min lambda E pangkat min NP Y per 10. Nah, kemudian kita akan menggunakan syarat pertama, yakni ketika Y sama dengan 0, maka T sama dengan X. Maka kita substitusikan, kita peroleh X sama dengan alfa sin NP X per 10 dikali E pangkat 0. Atau E pangkat 0 itu adalah 1 ya. Maka X sama dengan alfa sin atau tidak usah ya, penting teman-teman tahu ya, E pangkat 0 itu 1. Nah, kemudian sekarang kedua ruas kita kalikan dengan sin MPX per 10. Maka kita peroleh X sin MPX per 10 sama dengan alfa sin NPX per 10 sin MPX per 10 ya. Kemudian kedua ruas kita integralkan terhadap dx. Jadi sekarang integralkan terhadap dx, maka persamaannya berubah menjadi integral x sin MPX per 10 dx dari 0 sampai 10 karena batas platnya ini alfa 0 sampai 10 sin NPX per 10 sin MPX per 10 dx. Oke, jadi sama seperti video sebelumnya, bahwa jika N sama dengan M, maka ya nilai ini, nilai integral sin MX ya, MX sin NX dx itu sama dengan setengah B min A ya. Nah, jadi kita akan mengambil kasus ini, dimana kalau misalkan N tidak sama dengan M, maka nilainya akan 0 di sini. Jadi kita ingin menghindari itu. Ya sudah, kalau begitu kita langsung saja bisa menyelesaikan nih. Jadi integral dari 0 sampai 10 X sin NPX per 10 dx sama dengan alfa dikali setengah dikali 10 min 10 min 0. Maka di sini kita peroleh bahwa
Ya, integral dari 0 sampai 10 sin x sin np x per 10 dx sama dengan 5 alfa. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan integral yang di sebelah kiri menggunakan teknik integrasi parsial. Jadi integral f dg itu sama dengan fg min g df. Nah, jadi kita harus ubah dulu bentuk ini menjadi seperti ini. Jadi ya, integral x sin np x 10 dx, yaitu kan saya hilangkan dulu aja batasnya. Ini kan akan menjadi 10 per np min 10 per np x d cos np x per 10. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita pecah bagian yang ini kan sudah menjadi f, ya, ini menjadi f, ini menjadi g. Nah, maka kita peroleh bahwa ini sama dengan min 10 per np dikali x cos np x per 10 dikurang integral cos np x per 10 dx gitu ya. Nah, maka kita peroleh ini min 10 n per n min 10 per np x cos np x per 10 dikurang 10 per np dikali sin np x per 10. Oke, dx-nya sudah hilang. Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian kita substitusi kembali ke atas, maka kita peroleh bahwa 5 alfa sama dengan, oke, jadi ini kita substitusi kembali ke atas ya, ke sini. Jadi kita peroleh 5 alfa sama dengan min 10 per np kali x cos np x per 10 min 10 per np sin np x per 10, ya, integral dari 0 sampai 10. Maka di sini kita lihat ya, ini 5 dengan 10 kita bisa coret dari 2. Berarti alfa sama dengan min 2 per np dikali, oke, jadi di sini ada 2 bagian. Yang pertama adalah 10 cos np min 10 per np sin np dikurang 0 kurang 0. Oke, jadi kita lihat yang bagian depan. Ternyata sin np itu akan selalu bernilai 0. Jadi alfa hanya tersisa, ini ya, hanya tersisa min 20 per np cos np, dimana ini nilainya bisa ada 2. Nilainya ada 2. Jadi dia akan bernilai, ya, jadi sebenarnya tergantung dari nilai cosnya ya. Sudah saya jelaskan pada bagian sebelumnya. Jadi singkatnya, alfa dia akan bernilai 20 per np jika cos np-nya sama dengan min 1 atau n-nya sama dengan ganjil. Namun dia akan bernilai min 20 per np jika n-nya bernilai genap. Nah, bentuk ini, ya, jadi alfa ini bisa kita sederhanakan antara dua kasus ini. Kita bisa gabungkan dengan cara, ya, jadi alfa sama dengan, ya, min 1 pangkat n plus 1. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya n-nya ganjil, maka n plus 1 akan menyebabkan ini menjadi pangkat genap, dan min 1 pangkat genap itu adalah 1. Ya, sedangkan jika n-nya genap,
maka N plus 1 akan menyebabkan pangkat dari min 1 ganjil, sehingga min 1 pangkat ganjil ya min 1 berarti min 20 per NI. Nah ini ya, jadi ringkasannya seperti ini. Untuk N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah selanjutnya kita akan substitusi kembali untuk mendapatkan persamaan akhir. Jadi TXY itu sama dengan sum dari N sama dengan 0 sampai tak hingga untuk ini min 1 N plus 1 20 per NP seperti itu dikali sama ini ya sin NPX per 10 dikali eksponen pangkat min NPY per 10. Nah, jika kita bandingkan dengan yang awal, nah ternyata kita sudah peroleh hasil yang sama dengan jawabannya. Nah, jadi ini terbukti benar ya. Baik, demikianlah untuk pembahasan contoh soal 1.2 terkait dengan penyelesaian integral parsial Laplace. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.